Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi dengan saya Rinatul Aniza dari Prodi Skip Matematika. Oke, let's get started. Don't forget like, comment, subscribe, and share your friend. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua. Saya akan melanjutkan pada pembahasan materi teorema Pythagoras, yaitu mengenai perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Yang pertama, perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu terdapat segitiga sama sisi. Kemudian terdapat garis simetri membagi segitiga sama antara ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian berarti sudut C ini dibagi menjadi dua, yaitu 30 derajat. Kemudian dan sudut B itu tetap 60 derajat. Namun di sini kita misalkan dia sisinya adalah 2x semuanya. Kemudian ketika ini membagi 2, jadi panjang DB itu x, panjang DA itu x. Oke, kita lihat pada definisi berikut ini. Menggunakan teorema Pythagoras diperoleh CD kuadrat sama dengan BC kuadrat min BD kuadrat. Ketika CD sama dengan akar 2x kuadrat min x kuadrat sama dengan akar 3x kuadrat sama dengan x akar 3. Jadi, panjang CD kita ketahui yaitu x akar 3. Dari panjang CD, DB, dan BC, kita bandingkan, kita peroleh perbandingannya yaitu 1 akar 3 dan 2, di mana di depan sudut 90 derajat, yaitu sisi CB, di mana dia perbandingannya 2. Kemudian di depan sudut 60 derajat, yaitu sisi CD, yaitu akar 3. Kemudian di depan sudut 30 derajat sisi DB, yaitu 1. Jadi perbandingannya 1 akar 3 dibanding 2. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait segitiga siku-siku khusus sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kemudian kita amati, perhatikan segitiga ABC di bawah ini. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Garis CD adalah garis simetri segitiga ABC. Kemudian kita lihat gambarnya, segitiga ABC. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah besar ketiga sudut ABC? Yang kedua, berapakah besar sudut ACD, ADC, BCD, dan BDC? Yang ketiga, bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? Yang keempat, berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Begitu pula dengan BD dan BC. Yang kelima, perhatikan gambar segitiga BDC. Jika diketahui panjang BC 20 cm, tentukan panjang BD dan panjang CD. Mari kita kerjakan. Perhatikan gambar berikut. Kita misalkan dia panjang BC-nya adalah 2x seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Yang pertama, berapakah besar ketiga sudut ABC? Jawabannya 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat? Karena dia segitiga sama sisi. Dalam sudut
segitiga, sudutnya itu jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau sama sisi kita bagi 3, yaitu hasilnya 60 derajat. Kemudian berapakah besar sudut ACD? Di situ saya jawab 30 derajat. Kenapa begitu? Karena sudut ACD dan BCD itu adalah sudut C dibagi 2, jadi sama-sama 30 derajat. Dan sudut ADC dan BDC merupakan segitiga siku-siku dan siku-siku di sudut D, yaitu 90 derajat. Kemudian, yang ketiga, bagaimana panjang ruas garis AD dan BD? Panjang AD dan BD itu sama, sehingga diperoleh nilainya X dan X, karena 2X dibagi 2. Kenapa begitu? Karena garis CD merupakan garis simetri segitiga ABC, sehingga membagi sama besar kedua sisinya ataupun kedua sudutnya, yaitu sudut C. Pertanyaan yang keempat, berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Yaitu perbandingannya X dan 2X. Kita ketahui tadi bahwa BD itu setengah dari AB kan? Berarti dia adalah X dan 2X. Begitu pula dengan BD dan BC. BC-nya itu 2X. Dan BD-nya kita ketahui adalah X. Perbandingnya X banding 2X. Perhatikan segitiga BDC. BDC. Oke. Kemudian panjang BC-nya 20. Kita misalkan ini 20. Kemudian yang ditanyakan panjang BD. Panjang BD adalah setengah dari panjang BC, berarti dia panjangnya 10. Kemudian kita cari panjang CD. Bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 20 kuadrat min 10 kuadrat, yaitu akar 300 sama dengan 10 akar 3. Atau kita cara cepatnya, sesuai penjelasan saya tadi, di depan sudut 60 derajat, yaitu sisi CD. Berarti akar 3. Berarti perbandingannya kan 1, 2, akar 3. Berarti di sini 10, di sini 20, di sini 10 akar 3. Perbandingan sisi pada sudut 45 derajat. Ada segitiga siku-siku sama kaki, di mana kaki BC sama dengan kaki BA, dan sudut A sama dengan sudut C. Kita lihat, menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa cari panjang AC atau hipotenusa, sisi miringnya. Yaitu kita peroleh X akar 2. Jadi, kita lihat perbandingannya, panjang AB, BC, AC, yaitu perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Untuk perbandingan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan segitiga siku-siku sama kaki. Di mana di depan sudut 90 derajat yaitu akar 2, di depan sudut 45 derajat yaitu 1. Langsung saja kita amati. Dalam sebuah Pitagoras yaitu berlaku panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang siku-siku kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Apabila siku-sikunya di A. Kemudian, salah satu dari segitiga khusus yaitu segitiga siku-siku sama kaki, di mana besar ketiga sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90. Segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Semua sudutnya siku-siku, berarti 90. Ketika kita bagi 2, sudut sebelah sini menjadi 45 derajat. Sudut sebelah sini dibagi 2 juga jadi 45 derajat. Perhatikan gambar berikut. Setelah kita bagi seperti ini, kita misalkan sisinya yang sama kaki, yaitu X. Panjang AB sama dengan CB. A dan C sama-sama 45 derajat. Segitiga ABC siku-siku di B, di mana besar sudut B 90 derajat. Yang AC sama dengan X akar 2.
melalui rumus Pythagoras. Untuk lebih mendalami materi kali ini, kita langsung saja ke latihan soal. Yang pertama, sebuah kebun kopi berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Diketahui panjang sisi sama kakinya 36 meter. Akan dipasang pagar besi di sekelilingnya sebanyak 2 putaran. Jika 1 meter besi seharga Rp10.000, maka harga seluruh besi yang dibutuhkan adalah, kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Dia segitiga siku-siku sama kaki, berarti kakinya sama dong, 36 meter dan 36 meter. Kemudian, dia segitiga sisi sama kaki sisinya, berarti sudutnya sama 45 derajat. Kemudian, kita akan mencari panjang MO. Untuk cara cepatnya kita kan sudah ketahui perbandingannya 1, 1, dan akar 2. Berarti panjang MO 36 akar 2. Jika menggunakan rumus teorema Pythagoras, 36 kuadrat plus 36 kuadrat di akar. Hasilnya 36 akar 2. Sama kan dengan cara cepatnya? Kemudian dia akan dipasang pagar besi kan sekelilingnya. Berarti kita mencari kelilingnya. Keliling segitiga MNO. Berarti kita jumlahkan semua sisinya. 123 meter. Kemudian dia sebanyak 2 putaran. Berarti besi yang dibutuhkan yaitu kelilingnya dikali 2. Kemudian yang ditanyakan berapa harga seluruh besi yang dibutuhkan. Sedangkan 1 meternya 10.000. Kita kalikan dia dengan 10.000, berarti hasilnya Rp2.460.000. Latihan soal yang kedua. Kita lihat soalnya, yaitu terdapat segitiga ABC, siku-siku di B, dan dia besar sudut A 30 derajat, panjang AB 9 akar 3. Berapa panjang BC, AC, dan luas segitiga ABC? Penjelasannya, kita lihat gambar berikut ini. Dia diketahui sudutnya A 30 derajat, berarti sudut C 60 derajat. Perbandingannya 1, 2 akar 3, berarti di sini 9, di sini 18. Kemudian luasnya yaitu kita kalikan, luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 9, tingginya 9 akar 3. Kita peroleh luasnya 81 per 2 akar 3 cm kuadrat. Jadi, berapa panjang tali layar apabila layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian vertikal 150. Kita punya gambar seperti ini. Di sini adalah kapal, di sini adalah layar. Tadi dibilang dia ada 45 derajat dari kapalnya, begitu kan? Kemudian di sini otomatis dia membentuk sudut siku-siku dan dia membentuk segitiga siku-siku. Kita lihat gambar berikutnya. Ketika di sini 45 derajat, otomatis sudut yang di sini juga 45 derajat. Ketika di sini 150, berarti yang di bawah sini juga 150. Menggunakan perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian, kita lihat lagi. Di sini itu panjangnya adalah 150 akar 2 dari perbandingan yang kita ketahui. Untuk cara lebih jelasnya kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Dan di sini kita ketahui sudut segitiga yaitu jumlahnya 180 derajat dikurangi 90, kurangi 45 hasilnya 45. Oke, benar ini 45. Kemudian menggunakan rumus Pythagoras. Hasilnya panjang
tali 150 akar 2. Jadi, panjang tali 150 akar 2 atau setara dengan 212 meter. Oke, belum tentu soal panjang itu ruwet kan? Jadi, kita lebih cermat dalam membaca soal cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata, penulisan, pengetikan dalam video ini. Terima kasih.